Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku, kita sama-sama sudah mengetahui, dipahamkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana daripada Rabbul Izzati kemudian mentajalikan rahasia dirinya, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada zat Allah ini Nur Ahmad atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterbitkan daripada zat Allah. Kemudian ada daripada tajalli daripada Nur Muhammad, yaitu Nur Muhammad Khayali atau Nur Muhammad ini yang dimaksud alam semesta, yaitu bayangan daripada wujud Muhammad. Jadi bayangan daripada wujud Nur Muhammad ini atau tiada lain daripada Nur Muhammad juga ini yang terdiri dari api, angin, air dan tanah, ini adalah cermin wujud Allah. Jadi wujud Allah itu Ahmad yang batin, kemudian wujud daripada cermin ini, daripada Nur Muhammad ini, itu adalah alam semesta. Jadi barang siapa yang tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kembalinya nanti ini adalah bisa dikatakan ruh kita itu tersesat, ruhania itu tersesat ketika kita tidak kembali menyatakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah akan zat Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada Nur Muhammad, mentajallikan nurnya. Kemudian Nur Muhammad ini ada Nur Muhammad batin, ada Nur Muhammad zahir. Memang wujud hakiki itu adalah Nur Muhammad batin. Jadi Ahmad itulah wujud hakiki, itulah wujudnya Allah. Wujud Allah bukan Allah ya, tapi wujud Allah ini zat yang telah wujud, zat hayat, Nur Ahmad. Daripada Nur Ahmad ini punya cermin atau bayangan, itulah Nur Muhammad yang nampak ini, yang alam semesta semuanya dalam bentuk Nur Muhammad yang zohiriyah. Jadi Nur Muhammad zohiriyah inilah alam semesta dan juga batang tubuh kita, segala sesuatunya yang nampak termasuk batang tubuh. Kemudian Ahmad ini yang batin, Ahmad ini yang batin, inilah wujud Allah yang sebenar-benarnya, ini yang wujud hakiki, yaitu Nur Ahmad. Ini saya ulang-ulang lagi ya, wujud Allah bukan Allah. Wujud Allah itu adalah kenyataan Allah, kenyataan zat Allah, zatnya yang kosong yang maha ruang bernyata kepada Ahmad. Inilah Ahmad, inilah Muhammad batin, inilah yang namanya wujudnya Allah, wujud hakiki. Wujud Allah bukan Allah lah ya, wujud Allah, kenyataan Allah, sifat Allah, zat yang disifati. Jadi zat sifat, zat hayat. Kemudian zat hayat ini belum lagi bisa dikenali, sehingga adalah alam semesta. Itulah ibarat bayangannya, cerminnya. Jadi harus didapat di dunia ini tajallinya, kenampakannya, meskipun kenampakan bayangan, meskipun khoyal atau majazi. Ini yang bentuk-bentuk rupa-rupa itu majazi semua. Tapi jangan pandang daripada majazinya, tapi pandanglah daripada zat itunya dari mana. Zat yang api, angin, air, tanah itu dari mana juga? Daripada Nur Muhammad juga. Jadi tiada lain, itu adalah Nur Muhammad juga. Inilah cermin nyata pada diri dan semesta, cerminnya wujud Allah, bayangan wujud Allah. Jangan juga dipisahkan, karena bayangan tiada lain daripada yang punya bayang. Bayangan memang lain, cermin memang lain, tapi jangan pernah membuangnya, karena itu tempat kenyataannya. Maka ketika orang bercermin, yang mana yang asli, yang bercerminkah, yang memandang cermin itu, atau yang di dalam cermin? Yang di dalam cermin itulah alam semesta dan seluruh isinya yang nampak. Nah, yang melihat cermin inilah, ini yang asli. Ini seperti kita bercermin. Kalau kita melihat
Kalau kita seperti ibarat ini melihat jasad kita, ini ibaratkan jasad ini diibaratkan di dalam cermin. Ini juga di dalam cermin. Nah, yang memandang itulah yang asli. Itu yang asli, yaitu Ahmad. Ahmad memandang Muhammad. Muhammad batin memandang Muhammad zahir. Nah, itulah Ahmad wa Muhammad. Ahmad wujud hakiki, Muhammad mir'atul haknya, mir'atul Muhammad. Muhammad dipandang oleh Ahmad. Ahmad ini tiada lain daripada wujud Allah, sifat Allah, zat wajibal wujud, zat yang disifati itu Ahmad. Maka inilah cermin haknya Allah, itu nyata, sangat nyata kepada nur ini. Yang berdua ini, yang kelihatannya berdua tapi ini adalah asa. Nah, maka inilah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyata kepada alam semesta. Karena kalau tidak ada alam semesta, kalau tidak ada batang tubuh, tidak akan bisa dikenali Ahmad, tidak akan bisa ya dikenali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cerminnya, karena itulah bayangannya, tidak akan bisa. Nah, bayangannya tiada lain juga daripada zatnya Allah. Kalau kita urut, bayangan itu api, angin, air, tanah daripada zat yang disifati, yaitu Nur Ahmad, Nur Muhammad. Nah, Nur Ahmad, Nur Muhammad ini daripada zat Allah. Nur Muhammad meliputi semesta alam. Maka sungguh telah ada pada kamu hak, yaitu nur. Nur kepada nur, yang memandang nur, yang dipandang nur, yang memandang nur, yang dipandang nur. Maka ketika sudah paham zohir batin nur, zohirnya Muhammad, batinnya Ahmad, ini tuh diesakan. Kita paham bahwa Muhammad tiada lain daripada Ahmad, jadi kita memandang yang Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad Ahmad ini sama, satu gitu loh. Jadi bayangan dengan yang punya bayang. Jadi Nur Ahmad ini dengan Nur Muhammad itu satu. Jadi pandanglah dan jadikanlah diri zohir itu. Sekarang kita itu bertubuhkan Nur Muhammad. Jadi Muhammad dengan Ahmad tadi satukan jadi Nur Muhammad. Pandang Nur Muhammad yang zohir ini. Nah, tubuhkanlah, bertubuhkan Nur Muhammad, berbatinkan Allah Ta'ala. Jadi yang kita pandang ini, zohir ini tadi bukan lagi alam semesta. Hancur sudah itu, tidak ada lagi kisah tentang itu sebenarnya. Tidak ada lagi kisah tentang sesuatu alam semesta yang dipandang ini loh. Termasuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita sudah memandang Nur Muhammad, entah itu batin ataupun zohir. Yang penting Nur Muhammad itu bertubuh kita. Tubuh kita sekarang dipandang Nur Muhammad, batin kita adalah Allah. Otomatis Nur Muhammad daripada tubuh kita, daripada zohirnya kita, otomatis sifat ini, sifat wujud ini tidak bisa bercerai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, yang kita pandang bukan yang ini, bukan yang berupa, bukan yang berbentuk, tapi kita sudah paham yang berupa, yang berbentuk ini daripada Nur Muhammad batin atau Ahmad. Jadi kita bertubuhkan sekarang tuh diri zohir itu Nur Muhammad, yang laisa kamitslihi syai'in juga, yang tidak berupa, yang belum berbentuk dan sebagainya. Kita pandang itu, kita memandang yang itu, tapi nampak pada batang tubuh ini, nampak pada alam semesta, karena diliputi oleh Nur Muhammad. Alam semesta, batang tubuh ini diliputi oleh Nur Muhammad, diliputi oleh ruh semesta alam. Inilah yang kita pandang. Jadi kita pandang semua yang zohir-zohir ini Nur Muhammad. Misal kita merokok, rokok itu Nur Muhammad, yang memegang Nur Muhammad, yang dipandang Nur Muhammad, memandang orang Nur Muhammad, kepada diri Nur Muhammad, memandang HP Nur Muhammad,
memandang ini Nur Muhammad, memandang semua Nur Muhammad. Semua dalam pandangan batin semua Nur Muhammad. Nah, yang memandang ini itu tiada lain daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengaku Allah, bukan kita mengaku Allah, bukan. Karena kalau kita mengaku Allah itu Fir'aun, mengakui hak Allah, mengembalikan hak Allah, maka tidak boleh memang kita tunjuk, tidak kita tunjuk-tunjuk. Kalau kita tunjuk begini, berarti di balik pandangan itulah, berarti yang mencari yang dicari, yang mencari itulah yang dicari. Pahami enggak kata-kata ini? Yang mencari itulah yang dicari. Ternyata yang mencari itulah yang dicari. Yang mencari itulah yang dicari. Nah, itulah. Nah, itu sebenar-benarnya saudara-saudara, ikhwan-ikhwanku, tuan-tuanku semuanya. Jadi di sini inilah, jangan pernah kita meyakini adanya diri kita, karena diri kita ini tidak pernah ada. Kelihatannya ada, diadakan untuk bagaimana? Sebagai pengembalian, mengembalikan, bukan juga sebagai saksi. Kapan kita bersaksi? Siapa yang bersaksi, siapa yang disaksikan? Kalau kita yang masih merasakan, kita yang menyaksikan Muhammad dengan Allah, itu masih ada kita. Wujuduka zambun, ada wujud musyrik. Di dalam hadis qudsi ini keras. Ini ilmu-ilmu ma'rifat, tidak ada tawar-menawar untuk itu. Seseorang itu ketika masih ada iman di dalam hatinya, ketika masih ada tauhid di dalam dirinya, maka dia akan tahu memanusiakan manusia. Akan tetapi ketika tidak ada tauhid di dalam dirinya, maka dia kurang daripada itu. Karena apa? Dia masih memandang sesuatu itu yang berbuat adalah daripada sesuatu itu. Sementara orang iman, orang tauhid, dia akan memandang itu semua daripada af'alullah, itu semua daripada sifatullah, itu semua daripada asma Allah, itu semua kenyataan zatullah. Itulah orang-orang ahli iman, ahlul yakin, isbatul yakin. Maka orang-orang yang seperti ini, inilah yang akan selamat di tahun-tahun depan, di tahun-tahun selanjutnya, di huru hara yang pernah ada di masa depan. Karena semakin hari semakin zaman semakin buruk, semakin hari semakin zaman semakin buruk. Itu sudah fitrah. Baru masa keemasan itu terjadi di masa Qutubul Gauth. Itu tidak perlu kita ini kan, karena banyaknya yang mengaku sekarang daripada mengaku Qutubul Gauth, mengaku inilah, mengaku Setropeningit lah, mengaku inilah, mengaku Imam Mahdi lah, mengaku inilah. Tidak perlu kita gubris seperti itu. Kita fokus bagaimana iman kita ini, tauhid kita ini lurus, saudara-saudara. Jangan sampai daripada pandangan kita ini terkecoh. Dari sejak mulanya, dari sejak kita kecil ini dikecoh dari fitnah-fitnah teknologi, daripada fitnah-fitnah dunia. Kita dikagetkan dengan film-film superhero dan sebagainya, supaya kita terkesima dengan kekuatan-kekuatan itu. Kita kena fitnah teknologi. Orang ini kalau tidak punya HP tidak bahagia. Orang ini kalau tidak punya uang dan segalanya tidak bahagia. Sehingga apa? Orang-orang mengejar daripada uang, mengejar daripada teknologi, harta dan kekayaan, ujung-ujungnya saling bertumpahan darah. Kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat hidup ini bukan daripada harta, bukan daripada kebendaan, bukan daripada mana-mana saja. Tidak ada kecuali iman dan amal. Imannya yang pertama, tauhidnya yang paling pertama, saudara-saudara. Karena kalau tauhid tidak beres, semua tidak beres. Kelakuan tidak beres, semua kita masih memandang makhluk, memandang daripada sesuatu. Ketika sudah terjadi fitnah seperti ini, kita yakin kepada teknologi bisa menghancurkan diri kita. Oh, teknologi Amerika, oh teknologi Singapura sangat luar biasa, teknologi Cina sangat luar biasa. Kita terpaku daripada sesuatu itu,
kita terpaku daripada teknologi bahwa bisa mendatangkan mudarat selain daripada Allah Ta'ala, padahal dia hanya asbab, sebab musabab. Tetapi orang-orang kita telah diracuni, telah diyakini. Bukan kita melarang untuk memakai teknologi-teknologi dunia, bukan kita melarang untuk memakai daripada pengejaran-pengejaran dunia, pengejaran tentang uang, emas, batu dan sebagainya, bukan antara kesaktian dan sebagainya. Karena semua Dajjal pasti miliki semua kesaktian itu. Ahli sihir lah, sihir paling sakti dia, kekuatan supernatural paling sakti dia. Mau belajar apa sama dia, ada semua. Kekayaan sama dia, teknologi yang sangat canggih, sihirnya sangat canggih sama dia. Jadi jangan dulu kita ini terlalu kepedean bilang kita ini pengikut Imam Mahdi. Belum tentu. Karena kenapa? Sebelum Imam Mahdi datang, Dajjal sudah datang. Dajjal sudah datang. Jadi kita ini fitnahnya dulu ini loh, yang kita ini. Belum lagi ini sistemnya juga, kita perlu warok dalam itu, hati-hati. Bukan menjauhinya semuanya dan sebagainya, tapi iman kita ini, tauhid kita ini jangan sampai goyang, jangan sampai kita meyakini sesuatu itu bisa membuat kita celaka. Kalaupun ada itu asbab, sebab musabab. Sementara itu adalah fitnah-fitnah syaitan, fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah yang merusak daripada iman-iman kita. Dari kecil kita disengaja takut-takuti dengan peperangan ini, peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua dan sebagainya, supaya kita ini pengecut, supaya ujung-ujungnya takut akan kematian, cinta akan dunia. Apa? Hubbud dunia wa takhaful maut, cinta dunia dan takut mati. Inilah penyakit orang-orang Islam di zaman sekarang. Di zaman sekarang inilah sabda Rasulullah SAW terbukti nyata senyata-nyatanya. Ini bukan gimana, ini bukan apa-apa saudara. Memang kita tidak perlu lagi, kita tidak perlu saling serang dan serang, saling berdebat, saling hujah. Oke, betul, Dajjal itu secara hakikat adalah kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Ya'juj Ma'juj secara hakikat di dalam diri kita sendiri. Ketika kita merasa wujud dan maujud, Dajjal itu di dalam diri kita sendiri. Ketika kita ini masih kafir, ketika kita ini masih tertutup, kitalah Dajjalnya. Iblis juga di dalam diri kita sendiri. Ketika kita pengakuan nafsu ananiyah kita mengaku ada, maka kita itulah iblisnya. Mahdi juga, Satro Piningit juga ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah diberi petunjuk, ketika kita sudah diberi pencerahan total, itulah Mahdi yang ada. Ini secara hakikat, secara syariatullah, secara kenyataan itu tetap ada. Memang Dajjal itu adalah sistem, memang Imam Mahdi adalah sistem semua. Tapi ada kenyataannya. Ini saya buka sekarang tentang ini. Sebelumnya saya tidak pernah terlalu singgung Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa, karena banyaknya yang mengaku-ngaku sebagai Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, mengaku ini banyak yang terkena fitnah. Jangan terlalu ikut-ikut dahulu sama orang-orang yang dilantik oleh seseorang kelompok-kelompok tertentu, meskipun orangnya itu tidak bilang bahwa saya bukan Imam Mahdi, tapi pengikut-pengikutnya inilah yang perlu diwaspadai. Karena dengan adanya begini perpecahan di mana-mana, ini sebab musabab, asbab. Saya bilang asbab. Semua kalau kita bertauhid, ini adalah perbuatan-perbuatan Allah yang memang sudah di Lauh Mahfuz sudah tercatat. Tapi kita perlu hati-hati, kitanya di sini musyahadahkan bahwa kitanya di sini tidak ada. Ini bahasa syariat saja. Musyahadahkan itu Allah Ta'ala menyaksikan Nur Muhammad. Jadi jangan terlalu terpaku ke sana. Baik kita jalan bagaimana seluruh umat manusia bisa kita ini satu kesatuan. Karena kalau kita tarik semua, kita tidak perlu deh terlalu bersuku-suku, fanatik kesukuan. Kita tidak perlu deh fanatik kebangsaan, kita tidak perlu deh fanatik ras.
Kita ini satu bapak, satu ibu semuliakan. Kita ini daripada jasad kita ini daripada Nabi Adam. Siapa yang keturunan monyet? Tidak ada keturunan monyet, keturunan King Kong, tidak ada. Kita ini semua manusia, semua umat manusia, maka sebenarnya wajib kita saling mengasihi, menyayangi, karena kita daripada satu diri, jasad ini daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Itu baru hubungan jasad ya. Nah, Nabi Adam ini dari tanah, tanah ini dari air, air ini dari angin, angin ini dari api, api ini daripada Nur Muhammad. Satu tunggal. Batin kita daripada Nur Muhammad, yang Nur Ahmad, batin yang daripada zat Allah. Tunggal saudara-saudara. Apa yang kita mau rebutkan? Apa yang ego-ego kita semua yang kita selalu mau berpecah belah? Di dalam majelis kita pun ada pecah belah yang dikarenakan karena mulut kita tidak pernah kita jaga. Kalam-kalam kita sering menyakiti hati orang. Kita tidak sadar akan itu. Maka jangan pernah, kalau memang orang itu pandangan tauhidnya betul-betul lurus rasyid, dia tidak akan pernah mau menyakiti manusia siapapun orangnya. Dia tidak akan membenci manusia siapapun manusianya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Kita ini satu kesatuan. Secara hakikat kita ini tidak ada. Yang ada hanyalah maujudun bihaqqi illallah. Tapi memang saudara-saudara, memang dunia dirancang seperti itu. Akan tetapi ketika kita selalu mempertegas penyatuan umat manusia seluruh dunia, kita mendapat keberkahan. Karena tujuan kita di sini bukan untuk mengajak kepada apa-apa, bukan mengajak kepada siapa-siapa, tetapi bertauhid kepada Allah. Bagaimana pandangan kita untuk mengembalikan haknya Allah sebagai tajalli rahasianya untuk menjadi khalifah, pengganti Allah Subhanahu wa taala. Bukan kitanya yang penggantinya Allah, tapi Allah Ta'ala sendirilah yang bertajalli kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli kepada cerminnya, bayangannya. Itulah Khalifatullah. Maka inilah yang perlu kita jaga. Jaga kesatuan umat manusia. Jangan terpecah belah. Peganglah tali-tali ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Bagaimana menjaganya? Karena kita tidak bisa mengatur semua sistem-sistem dunia secara syariat tadi. Secara syariat itu dikuasai oleh Ad-Dajjal laknatullah alaih. Secara syariat. Tetapi secara tauhid hakikat itu siapa? Tajalli daripada dia juga. Ini secara hakikat, tapi tidak boleh kita sebut karena di dalam rahasia. Cuma kita perlu hati-hati di dalam syariatnya. Karena kita ini bukan hanya orang hakikat, tapi orang-orang syariat. Karena buktinya apa? Kita masih ada jasmania. Kita masih ada diri ini. Inilah yang tugas-tugas para anbiya, tugas-tugas para rasul, tugas-tugas para wali, tugas-tugas para semuanya untuk bagaimana menyatakan bayangan-bayangannya, menyatakan wujudnya pada diri sebenar-benarnya. Bagaimana ini bisa dikembalikan? Bagaimana nabi-nabi, rasul semua, orang-orang suci itu, manusia-manusia suci itu, semuanya itu datang untuk memperkenalkan Allah Ta'ala. Jadi semua karomah-karomah, semua mukjizat-mukjizat diberikan oleh Allah Ta'ala itu untuk sebagaimana menunjukkan bahwa aku muliakan ini tajalliku, aku muliakan ini khalifahku, khalifatullah. Jadi kita tidak ada tujuan apapun tentang organisasi apapun, tentang pondok apapun, tentang apapun, sangka-sangka kalian semua, sangka-sangka kita semua.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah? Ada'u ilallah, mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada organisasi, bukan mengajak kepada siapa-siapa, tetapi mengajak kepada Allah, mengajak kembali kepada Allah Ta'ala. Hadirin semuliakan, bukan mengajak kepada ikut majelisku, ikut iniku, tidak. Bahkan orang-orang semisal sudah mendapatkan ijazah sanad Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia bisa berjalan dengan sendiri, tetap dalam mursyid Rabbaniyah, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang bergabung, hadirin dimulakan, itu bagaikan ikhwan-ikhwan, saudara-saudaraku. Orang yang bergabung masuk di grup Al-Futuhat Asroriyah, di grup-grup itu bukan untuk menarik kepada satu golongan, satu aliran, tidak. Bagaimana tujuan itu? Untuk bagaimana kita fikir, satu rasa, satu gerak untuk menyatukan umat manusia. Bagaimana setidaknya dimulai dari diri kita, dimulai daripada keluarga-keluarga kita. Bagaimana caranya? Ini secara syariat. Dan begini, tidak pernah ada daripada kita semua untuk mengajak selain daripada Allah. Semua tauhid, ketika tauhid sudah betul lurus, amal pun lurus. Ketika tauhid tidak lurus, amal tidak lurus, bengkok-bengkok. Maka inilah hadirin muka Allah Subhanahu wa taala, semuliakan semuanya. Ini ibarat, saya ini ibarat, misalnya kita ini ibarat penjual motor. Saya ini bahasa syariat aja, penjual motor. Orang-orang yang datang membeli motor. Ketika selesai dipahamkan ini motor ini, dia sudah membeli motornya dengan mahar mujahadatun nafs, dengan mahar kholwatnya, dengan mahar zikirnya misal, dia sudah dapat motor itu. Kemudian motor ini terserah mau dipakai ke mana saja. Mau dipakai ke Jakarta, mau dipakai ke Sulawesi, mau dipakai ke Kalimantan, mau dipakai ke mana-mana saja, mau dipakai ke Jogja, mau dipakai ke Solo, kemana-mana, terserah dari si yang punya motor sekarang itu mau dibawa kemana. Jadi ibarat begitu hadirin. Jadi tidak ada itu istilahnya tempat penjualan motor, showroom motor, kemudian kita sudah beli showroom motor daripada showroom itu, kemudian kita bawa jalan-jalan, kita tanya dulu, bos di mana, saya harus kemana, bos saya harus kemana, saya harus kemana. Ya kita ini nuraninya mau kemana, naik motor itu mau kemana, ke Solo ya ke Solo, ke Jakarta ya ke Jakarta. Seperti itu ibaratnya. Karena kita itu bagaimana memperkenalkan motornya. Kalau sudah dibeli, menyelesaikan 7 mata pelajaran, pakai motor itu, mesrakan, musyahadahkan apa-apa yang telah kita sama-sama lalui semua. Karena suatu saat akan ada yang namanya perpisahan-perpisahan daripada kita semua. Hadirin semuliakan, jangan pernah lagi kita tidak memusyahadahkan sampai dapat kesadaran fana'nya, sampai kita hilang, sampai yang ada penyaksian kita 24 jam. Target ini bukan nafsu kita pakai yang target, datangkan saja itu kehadiran musyahadah, Allah menyaksikan Nur Muhammad. Semua yang dilihat Nur Muhammad, yang menyaksikan adalah Allah. Jadi habis keakuan kita kalau ini sadar secara terus menerus 24 jam, bako, sifat bako. Jadi seperti itu. Jadi betul-betul fana diri kita ketika sudah penyaksian itu. Cuma kita ini pana-panaan. Memang seperti itulah. Kadang pana, kadang panu, kadang pina, kadang fina. Jadi seperti itu ya saudara-saudaraku. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.